Eh, siapa? Oke, aku mau mendengar suaranya Sonia. Aduh, kangen Sonia. Halo Sonia. Halo, Cak. Aduh, gimana nih kabarnya, Son? Puji Tuhan, baik, Cak. Baik. Udah banyak tugas nggak sih sebelum UAS nanti? Iya, Cak. Semangat ya, bentar lagi kita UAS dan minggu depan kok libur kok, jadi bisa lah itu semua. Terima kasih Sonia. Oke, karena udah lumayan rame nih, kita mulai aja dulu ya teman-teman. Tapi sebelum ke inti acaranya banget nih, kita ada pengumuman info-info penting nih dari Komkom gitu. Mungkin kepada Komkom atau perwakilannya, dipersilahkan. Tes, suaraku kedengeran kan ya? Masuk, sip. Oke, jadi pengumuman pertamanya, karena ini estaf terakhir, dan ini udah di penghujung semester, estaf kita bakal libur sementara, jadi akan ada lagi di semester depan. Manfaatin waktu liburan yang ada, tetap jaga fellowship antar teman-temannya, dan selamat menjalankan ujian akhir semester untuk teman-teman semua. Semoga Tuhan memberkati. Terus, ada pengumuman kedua yang gak kalah penting, yaitu open pre-order Korsa PMKT UGM masih dibuka, dan di notes di jadwal kalian kalau ini tuh bakal tutup di tanggal 15 Juni ini ya, gitu. Jadi pastiin langsung isi Google Form-nya biar nggak kehabisan slotnya. Gitu sih dari Komkom. Kembali ke Eca. Oke, terima kasih Sydney. Jadi, oh ya ada pesan dari Nina. Yuhu, jangan ketinggalan ya teman-teman. Open pre-order dari Korsa nih. Kapan lagi dapat kita ada Korsa di PMKT buat dipakai Natal atau Paskah gitu. Kita bisa seragam bareng gitu. Dan walaupun ini estaf terakhir, tapi ya senang kok kita bakal ketemu lagi semester depan. Lebih seru lagi pokoknya. Oke, oh, udah ada linknya tuh di via chat. Oke, selanjutnya mungkin setelah ada info-info, ada fellowship nih dari Komhat. Mungkin kepada Komhat atau perwakilannya, dipersilahkan. Halo, suaraku kedengeran ya? Masuk. Oke, aku dari Komhat. Di sini Komhat pengen ngasih sesuatu berhubung ini estaf terakhir berupa sebuah video. Sebentar ya, aku share screen. Halo teman-teman, udah terlihat? Udah terlihat. Oke. Kanadgal kayaknya suaranya nggak kedengeran deh, Kak. Iya, suaranya nggak masuk ya? Oke, tunggu sebentar.
Suaranya udah ada? Oke. Kak Natgel, kayaknya suaranya hilang lagi deh, Kak. Teman-teman, karena ini ada masalah teknis, kalau fellowship-nya di akhir, boleh nggak? Oh, boleh Kak, nanti kita setelah download tuh nanti kita pindahkan fellowship-nya. Bisa Kak? Oke, maaf ya. Oh, Kak, terima kasih Kak. Oke, Iya. nanti ya walaupun fellowship-nya nggak bisa, tapi tetap stay tune ya sampai akhir supaya bisa kita dengar nih apa sih fellowship dari Komhat. Gitu. Oke teman-teman, karena akhirnya kita akhirnya masuk ke inti dari acara ini. Mungkin shalom semuanya, senang sekali gitu kita bisa berkumpul nih setelah berbagai aktivitas kita seharian ini, kita bisa berkumpul bersama memuji nama Tuhan. Dengan tema Estaf kali ini nih cukup berat, tapi ini tantangan kita semua sih, berguna bagi bangsa dan negara. Itu semua tujuan kita kan teman-teman, kita diperlengkapi untuk bisa berguna bagi bangsa dan negara. Nah, sebelum memulai ibadah, tentunya kita perlu siapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, amin. Nah, begitu kaya negeri kita tercinta gitu Indonesia, kita semua patut gitu dengan berbagai ciptaannya itu semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus
kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami, sudah kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu. Sepanjang hari ini kami bisa kuliah atau melakukan aktivitas lain, tapi sekarang Engkau mempertemukan kami, walaupun kami berbeda-beda jauh, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di setiap kami bisa berkumpul untuk Estaf memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Estaf kami supaya bisa berjalan lancar, internet, gadget kami semua, supaya dan juga para pelayan untuk firman-Mu ini bisa menjadi pegangan bagi kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa menjadi berguna gitu bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami di hadapan-Mu, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, amin. Kita tahu nih bahwa negara kita kaya dan subur. Nah, itu semua berkat dari Tuhan, sehingga menjadi mandat dan tugas kita nih kan untuk mengucap syukur dan menjaga gitu keberlanjutan alam ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Nah, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang tertera di slide berikut ini. Kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Itu semua berkat karunia
Selanjutnya kita akan berdoa syafaat dan persembahan kepada Michael, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mari kakak-kakak dan teman-teman kita persiapkan hati kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul dan kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami, kiranya berkenan atas apa yang kami doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Teman-teman, kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan, biar kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dimanfaatkan dengan baik. Mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita berdoa kiranya Tuhan dapat memulihkan, menguatkan, dan menopang kehidupan keluarga BMKT, baik anggota maupun pengurus, seluruh kepala staf yang ada. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk perkuliahan kami. Kiranya Engkau berikan kelancaran, berikan kekuatan dan bimbingan daripada-Mu, terutama bagi kakak angkatan 17 dan ke atas yang sedang mengerjakan skripsi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selanjutnya, mengenai angkatan 18, 19 yang sedang menjalankan KP, KKN, sedang berlomba dan dalam beasiswa, kiranya Tuhan selalu memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ini cukup berdoa Tuhan bagi persiapan UAS agar dapat berjalan dengan lancar. Setiap apa yang telah dipelajari sepanjang semester dapat kami terapkan di UAS nanti. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk pergumulan global mengenai pemulihan pandemi COVID dan kiranya proses vaksinasi
dan kebijakan pemerintah lainnya dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada istana lingkungan. Dan kami telah menaikkan beberapa doa syafaat ini Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan semuanya Tuhan, namun bukan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya aku kembalikan ke Ica. Amin. Terima kasih, Michael. Nah, mungkin kan tadi kita penasaran dong tentang fellowship dari Komhat nih bakal seperti apa. Mungkin kita, Komhat apakah siap untuk video untuk fellowship tadi? Udah, Untuk Cak. siap. Sudah? Minta tolong lu sama ini. Oke, udah siap. Hmm, Silakan. Shalom semuanya. Jadi pada sore hari ini kita ada fellowship yang dimana fellowship ini kayak menggambarkan apa yang sih sudah kita lakukan selama ini di Estaf ini gitu. Nggak terasa kayak hari Jumat tuh kita kayak ayo gitu kan. Padahal hari ini tuh terakhir di semester ini gitu. Jadi video fellowship kali ini mau menceritakan apa sih yang udah kita dapat dari Istaf selama ini. Dan juga aku tadi minta maaf ya kalau misalnya tadi tuh ada kesalahan teknis, tapi aku percaya itu nggak mengurangi semangat teman-teman untuk mengikuti Istaf. Selamat menyaksikan. Kayaknya udah bisa di-play. Waktu kita Estaf tanggal 9 Februari 2021 yang temanya tentang ajakan untuk ber-KTB, kita telah mendengarkan kesaksian dari dua kakak alumni PMKT UGM yang telah merasakan bagaimana ikut serta dalam KTB, baik mereka sebagai seorang kakak KTB maupun sebagai seorang murid atau adik KTB. Bagi mereka, KTB selalu menjadi tempat untuk sharing bersama dengan teman-teman satu persekutuannya. KTB juga menjadi tempat mereka untuk saling membantu. Contoh langsungnya adalah di-sharingkan oleh kakak alumninya yang pada saat itu dia membelikan makanan pada salah satu temannya yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangannya. Kakak alumni juga bercerita bagaimana KTB juga menjadi pengingat untuk selalu membaca Alkitab dan renungan harian setiap harinya. Jumlah orang dalam satu kelompok KTB yang kecil juga membuat relasi antara kakak KTB dan adik KTB-nya menjadi lebih akrab. Para adik dan kakak KTB bisa menjadi lebih terbuka mengenai pergumulan yang dialaminya, serta mereka juga bisa saling menguatkan dalam menghadapi pergumulannya. Kalau menurutku, Estaf yang paling berkesan itu Estaf 5 Maret 2021 dengan tema Etika Pergaulan Kristen. Etika pergaulan Kristen mengajarkan kita untuk menjadi terang dan garam di tempat di mana kita ditempatkan. Jika kita ditempatkan di lingkungan yang kurang baik, kita harus menjadi penerang bagi mereka, seperti memberitahukan jalan yang benar, menolak untuk mengikuti hal-hal yang buruk, serta menjadi pribadi yang membawa sukacita dan damai. Selain itu, etika pergaulan Kristen juga mengajarkan bagaimana menjadi pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nilai-nilai etika dapat berupa kejujuran, berintegritas, kasih, perdamaian, kemurah hatian, dan saling menolong. Shalom, kalau buat aku Estaf yang paling berkesan itu Estaf tanggal 26 Maret 2021 yang temanya kepasrahan total kepada Tuhan. Tuhan akan selalu membantu kita dalam menghadapi masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Tapi terkadang iman yang kita miliki ini tidak seiring dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita cenderung untuk bersikap pasif dan menunggu pertolongan Tuhan saja. Makna pasrah di sini bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa,
dan menunggu keajaiban dari Tuhan. Tapi kita juga harus tetap berusaha dan meyakinkan semua yang kita kerjakan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Di lain sisi ada juga yang terlalu berusaha dan melupakan Tuhan. Sebagai manusia yang lemah, kita nggak boleh mengandalkan kekuatan ataupun kejagoan diri kita saja. Tapi kita harus tetap berserah penuh ke dalam Tuhan dalam hidup ini. Kalau buat gue pribadi ya, yang paling berkesan tuh Estaf 16 April tahun 2021 yang temanya tuh kasih karunia dalam persekutuan. Itu 1 Korintus 1 ayat 9-10. Ya intinya dalam suatu persekutuan tuh kita nggak boleh ngelepasin ikatan kasih kita, karena tanpa kasih persekutuan tuh kita bakal pecah dan bakal sulit lah untuk sevisi dalam pelayanan dan ibadah kita. Nah makanya untuk semua teman-teman gua, saudara-saudara gua di PMKT dari Estaf kemarin tuh kita itu diajarin untuk saling mengasihi dalam persekutuan PMKT kita ini. Ya semoga Tuhan selalu melimpahkan Roh Kudus-Nya kepada kita supaya kita semua dimampukan untuk selalu saling mengasihi. Ciao. Nah, kalau buat aku sendiri yang paling berkesan itu Estaf tanggal 23 April 2021 tentang menjalin persahabatan. Nah, kita tahu kan persahabatan itu kan merupakan hubungan kita dekat gitu dengan orang-orang yang kita anggap dekat dan bisa menghabiskan waktu banyak dengan mereka. Nah, kita belajar tuh kita harus menjadi sahabat yang baik gitu, sahabat yang menaruh kasih setiap saat dan menjadi penolong dalam kesukaran. Nah, sahabat juga bisa menghubungi kita loh dan menegur kita jika kita salah. Tapi sahabat bukan hanya manusia yang bisa kita sentuh, tapi kita juga punya sahabat yang punya saudaranya. Ya benar, Yesus Kristus sahabat sejati kita. Nah jangan sampai lupa loh menjalin komunikasi yang sangat hangat dengan sahabat sejati kita ini. Namun perlu kita ingat kiranya persahabatan tidak hanya menjadi pembatas untuk berbuat kasih, tidak hanya terhadap sahabat, tapi juga kepada semua orang. Kalau buat aku yang paling berkesan itu Estaf 28 Mei 2021 dengan tema apakah itu konseling. Dari Estaf ini aku belajar kalau misal kita ada masalah, kita jangan memendam sendiri. Bahaya banget nanti dampaknya. Tidak semua orang bisa mengungkapkan isi hatinya karena ya takut kalau misal orang yang dicurhatin bakal bocorin rahasianya. Lebih parah lagi kalau kita sedang ada tekanan mental dan kita lari ke hal negatif bahkan sampai menyakiti diri kita sendiri. Estaf kemarin itu ngajak kita ketika kita mengalami tekanan mental dari lingkungan kita, yuk kita cari lawan bicara kita yang dapat menampung cerita kita dengan respon positif. Bukan hanya itu loh, kita juga bisa belajar untuk menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kita yang lagi berbeban berat. Terkadang kita tidak butuh solusi, tapi hanya butuh didengarkan. Oh iya, di PMKT ada loh konseling bersama Kak Welin. Jangan dipendam sendiri ya masalahnya. Buat aku sendiri sih, Estaf yang paling berkesan itu Estaf pas 4 Juni 2021 dengan tema Joseph, an influential leader, pemimpin dan pengaruh. Seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya menyebarkan ajaran yang baik pada gereja saja, tetapi juga memberikan dampak yang positif serta pengaruh kepada masyarakat. Terdapat 3 pilar utama untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, yaitu integritas, Roh Kudus, dan juga seorang yang visioner. Integritas adalah melakukan hal yang benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Roh Kudus dalam diri seseorang juga semakin dikuatkan dengan membaca renungan harian serta dalam persekutuan. Visioner berarti kita memiliki tujuan hidup. Tujuan yang dimaksud tidak hanya dalam tujuan karir, tetapi juga tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan. 3 pilar utama tadi dapat kita teladani dalam diri Yusuf, serta dengan 3 pilar tersebut, seorang pemimpin dapat menumbuhkan kepemimpinan dalam diri untuk menjadi lebih baik, memberikan karya yang nyata kepada lingkungannya, dan dampak positif bisa dirasakan oleh orang sekitar melalui kepemimpinannya. Sekian video dari Estafnya. Buat perhatian teman-teman, aku ucapin makasih ya. Semoga video singkat tadi bisa memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Komhat. Mungkin kasih reaction dong buat teman-teman Komhat dan teman-teman yang ada di video tadi gitu. Udah
menceritakan gitu kesan mereka terhadap estaf gitu. Jadi kalau misalnya kita kilas balik gitu, estaf tuh kayak sebenarnya berurutan, maksudnya kayak ada satu kesatuan tuh dari KTB, gimana kita bergumul gitu bersama gitu dalam kelompok kecil, persahabatan, ada tentang kepemimpinan dan sebagainya. Itu semua bakal jadi pegangan bagi kita gitu dalam kehidupan kita kuliah ataupun organisasi maupun kehidupan pelayanan juga gitu, teman-teman. Terima kasih Komhat, mantap sekali. Oke deh, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mendengarkan lagu, kita percaya bahwa kita masing-masing ini diperlengkapi gitu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi kita percaya bahwa kita ini satu tubuh gitu, melalui tubuh Kristus. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, jadikan kami satu. Agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah Kak Endi? Halo Kak Endi? Apa bisa masuk? Kak Endi? Halo, sebentar. Ini ada kendala teknis nih. Aduh, sorry. Oke Kak, nggak apa-apa. Salam semuanya. Sorry, tadi ada kendala teknis. Oke, shalom semuanya. Kita langsung masuk ke firman. Sebelumnya kita doa dulu ya. Oke, yuk kita sama-sama doa. Saya mengucap syukur buat hari ini. Saya mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini, sekalipun kami melalui Zoom, tapi biarlah fellowship kali ini tidak berkurang sedikit pun esensinya, dan kami bisa belajar untuk menangkap isi hatimu, supaya isi hatimu boleh menjadi penggerak buat setiap kami, untuk kami boleh melakukan sesuatu yang tepat secara khusus di masa-masa pandemi ini, dan secara khusus buat bangsa dan buat kota kami. Berkati sharing pada malam hari ini Tuhan, bila ini belum menjadi sharing yang menguatkan buat setiap kami, sehingga kami boleh lebih lagi ngerti apa saja yang kami bisa kerjakan, sehingga keberadaan kami bisa jadi berkat buat kota kami, buat bangsa kami. Terima kasih, di dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ya, shalom semuanya. Sorry sebelumnya, tadi ada kendala teknis. Nggak bisa masuk lewat handphone. Lewat laptop juga nggak bisa masuk, akhirnya pakai handphone istri saya. Oke, salam kenal dulu ya. Saya Andi, saya tinggal di Jogja. Saya dipercaya Tuhan untuk melayani di Messenger Community. Mungkin beberapa teman-teman udah pada tahu ya, Messenger. Mungkin sebagian besar ngertinya Messenger itu clothingan gitu, clothingan Kristen. Ya, tapi sebetulnya Messenger itu, clothing itu salah satu bisnis unit kami, dan kami sebetulnya lebih banyak melayani di equipping dan di empowering anak-anak muda gitu. Messenger juga punya program namanya Indonesia Jangan Diam. Dari 2014 kita buat camp khususnya, ini camp khusus untuk leader-leader ya. Cuma sejak 2016 kita off dulu karena memang ada beberapa hal yang kita persiapin. Beberapa teman-teman juga saat itu mentor-mentornya jadi baru sibuk, jadi kita sempat vakum. Di Indonesia Jangan Diam kita mencoba untuk mengangkat isu bagaimana anak-anak muda ya, kita semua harusnya jadi misionaris di marketplace. Kurang lebih itu isu yang diangkat oleh kami di Indonesia Jangan Diam. Hari ini Tuhan mempercayakan kami satu pelayanan baru ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang berminat ya, kalau Indonesia Jangan Diam dulu itu kami fokus sama 6 sektor ya. 7 sektor. Ada ekonomi kreatif, kemudian ada sektor bisnis, ada sektor pendidikan, politik, dan yang lain-lain. Cuma di masa pandemi ini Tuhan kayaknya baru ajak kami untuk ngerjain satu proyek lain yang namanya Mata Air. Jadi saat ini Tuhan sedang mempercayakan kami untuk bikin sebuah creative hub. Jadi kalau ada teman-teman, adik-adik yang ini berminat untuk berkiprah di dunia kreatif,
nanti bisa japri, bisa japri, bisa ngobrol banyak. Kita baru bikin Creative Hub di Ring Road Barat, ya, namanya Mata Air. Ya. Nanti kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol tentang mata air, kenapa namanya mata air, gitu ya? Itu 2 sesi sendiri itu. Oke, hari ini aku diminta sharing tentang berguna dengan tema berguna bagi nusa dan bangsa, ya, kurang lebih gitu ya, berguna bagi bangsa dan negara. Ya, berguna bagi bangsa dan negara. Oh, di depan ini Titus 3 ayat 1. Jadi ada yang semoga udah pada baca ya Titus 3 ayat 1. Tapi mungkin aku dikit review apa yang ditulis di Titus 3 ayat 1. Titus ini muridnya Paulus. Titus ini muridnya Paulus dan dia ditempatkan di sebuah kota namanya Kreta. Yang menarik ya. Bukan menarik sih, yang ironis. Di Kreta itu sekalipun ada banyak anak-anak Tuhan, tapi ditulis bahwa di kota itu anak-anak Tuhannya nggak berfungsi, nggak berdampak. Bahkan anak-anak Tuhan di situ troublemaker lah, kurang lebih gitu. Sehingga Paulus menginstruksikan kepada Titus muridnya untuk dia lakukan banyak hal, ya karena memang keadaan anak-anak Tuhan di Kreta yang memang ngaco, kurang lebih gitu. Nah ini sebetulnya mirip ya, mirip sama apa yang terjadi di bangsa kita, gitu. Anak-anak Tuhan banyak, orang Kristen banyak, gereja juga banyak, tapi kenapa kok nggak berubah bangsa kita ya, gitu. Kenapa kota kita nggak berubah ya? Ini kan harusnya jadi pertanyaan. Dan hari ini kita mau pertanyaan ini dijawab sama kita semua yang ada di tempat ini sama-sama. Tapi yang jelas, tema ini sebetulnya adalah tema yang, buat aku tema yang simple, tapi meaningful. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong gini, ketika garam tidak menjadi asin, garam udah nggak menjadi asin, maka hukumnya garam itu akan dibuang. Dan nggak cuma dibuang, tapi dibuang dan diinjak-injak orang. Keberhargaan kita ini di mata Tuhan memang tidak ditentukan sama karya kita, gitu ya, sama keberdampakan kita. Di mata Tuhan memang kita berharga, karena Tuhan ciptakan kita spesial, Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Jadi keberadaan kita ya memang berharga. Cuma faktanya hukum dunia itu nggak ngomong tentang, nggak ngelihat apa yang ada di dalam hati, ya, nggak ngelihat wah kamu berharga karena Tuhan ciptakan kamu, no. Bahkan firman Tuhan juga sudah notice kita bahwa kita, dunia itu menganggap berharga berdasarkan apa yang dia lihat. Seringkali anak-anak Tuhan ini berusaha untuk hidupnya dihargai, tapi di satu sisi banyak anak-anak Tuhan yang pengen banget dihargai, yang kalau nggak dihargai kayaknya mungkin apa ya, baper gitu ya. Tapi dia nggak doing something, nggak lakukan sesuatu. Nah hari ini aku cuma kepengen sharing dan aku pengen kita belajar dari satu tokoh ya. Aku suka sama satu tokoh ini, yaitu Nehemia. Ya, sekalipun kita belajar juga dari Titus yang mencoba membangun sebuah culture di Kreta, tapi aku pengen kita juga belajar dari seorang Nehemia. Kalau kalian pernah baca Nehemia, di Nehemia 1, Nehemia 2, ini keren banget. Karena yang menarik buat Kandi itu gini, Nehemia ini adalah seorang anak Tuhan yang ada di pembuangan. Kita tahu ketika kita ada di tempat pembuangan, kita nggak mungkin nyaman kan. Tapi yang menarik, ada satu momen di mana Nehemia ini dapat informasi. Ya, satu titik ada beberapa orang Yahudi
dari Yerusalem datang gitu ke tempat si Nehemia, dan di situ Nehemia tanya, gimana kabar Yerusalem? Dan akhirnya orang-orang ini ngomong sama Nehemia bahwa Nehemia, gerbang Yerusalem hancur, ya, terbakar, temboknya runtuh, kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik adalah respon dari Nehemia. Yang menarik respon dari Nehemia. Karena ternyata saat Nehemia mendengar itu, ditulis di dalam firman Tuhan, Nehemia ini sedih hatinya dan dia menangis di hadapan Tuhan. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua sama-sama malam ini. Kalau kita seringkali dapat informasi tentang bangsa kita, banyak korupsi, kemudian pendidikannya jeblok, ada banyak kejahatan, moralitasnya makin nggak karu-karuan, kemudian masalah disintegrasi yang nggak selesai-selesai, gitu ya. Belum selesai, kita sudah mau masuk ke masa pemilihan lagi nih, nanti pilkada lagi, berantem lagi, kurang lebih gitu ya. Melihat fakta bangsa kita yang seperti itu, apa yang ada di pikiran kita? Pernah nggak sih kita sedih? Pernah nggak sih kita nih galau? Galaunya kita pernah nggak sih didedikasikan? Wah, galau aja didedikasikan ya. Galau kita pernah nggak kita dedikasikan buat masalah-masalah kota kita, buat masalah-masalah bangsa kita? Terlalu lama galau-galau kita ini didedikasikan buat hal-hal yang nggak penting. Nehemia berbeda. Nehemia galau, dia nangis, dia sedih, dia tersungkur, dia berdiri di hadapan Tuhan. Karena dia ngelihat kondisi bangsanya yang terpuruk. Bahkan ditulis di situ, bangsanya tercela, kurang lebih gitu, karena istilahnya sebuah kota tanpa tembok, tanpa pintu gerbang itu sama seperti sebuah daerah yang siapapun bisa masuk gitu, kurang lebih gitu. Nehemia punya respon, dia sedih. Dia berdiri di hadapan Tuhan. Tapi apakah Nehemia berhenti sampai di situ? Ternyata enggak. Yang Nehemia lakukan, setelah Nehemia berdoa, Nehemia membuat rencana. Apa rencananya? Rencananya ini sebetulnya cukup berisiko. Karena rencananya adalah dia merencanakan untuk dia ngomong sama raja. Ya, dia ngomong sama raja tentang kondisi bangsanya dan dia berencana untuk kembali ke Yerusalem dan melakukan sesuatu di sana. Kenapa saya ngomong berisiko? Karena pada saat itu orang-orang kayak Nehemia ini nggak punya hak sebetulnya untuk minta sesuatu. Bahkan menampilkan wajah yang sedih di hadapan raja itu sendiri sudah berisiko. Karena di hadapan raja semua pelayan-pelayannya itu harus membangun atmosfer yang oke, kurang lebih gitu ya. Harus happy gitu. Kalau ada yang sampai nggak happy, itu bisa dapetin resiko yang berat. Tapi singkat cerita, Nehemia bertemu raja dan dia mengambil resiko untuk dia ngomong. Puji Tuhan, ya, karena ada kepentingan Tuhan di dalam kehidupan Nehemia. Nehemia mendapatkan anugerah dan singkat cerita, Nehemia diberikan justru disupport. Nehemia dapat anugerah, dia disupport sama si raja, dan akhirnya dia berangkat ke Yerusalem untuk dia melakukan visinya di sana. Perjalanan tidak mulus, karena ternyata di sana dia mendapatkan tantangan dari beberapa orang. Dia dapetin tantangan dari beberapa orang, Sanballat dan teman-temannya. Dia menentang, ya, dia nggak suka tentang apa yang direncanakan sama Nehemia.
Dan Nehemia tidak berhenti. Dan yang dilakukan Nehemia di sana adalah membagikan visinya. Dan sampai setelah kita baca, akhirnya Nehemia berhasil untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hatinya. Nah, hari ini aku pengen ini jadi sebuah pemantik buat kita ya. Ini jadi sebuah isu yang aku pikir ini adalah isu yang relevan untuk kita pikirin. Nehemia di zamannya dalam konteksnya dia berhasil mentransformasi informasi jadi panggilan. Pertanyaan buat kita hari ini, kalau kita berani mengangkat tema berguna bagi bangsa dan negara. Gitu. Pertanyaannya adalah, dengan berbagai macam informasi-informasi, masalah-masalah yang ada di kota kita, di bangsa kita, sudahkah kita sebagai anak Tuhan menjadikan semua informasi itu seperti Nehemia? Kita transformasi semua informasi itu jadi panggilan untuk kita doing something. Atau kita jadi seperti sebagian orang ya selain Nehemia yang ada di pembuangan. Aku yakin di pembuangan itu nggak cuma Nehemia sebetulnya yang mendapatkan informasi tentang Yerusalem yang hancur. Sebetulnya nggak cuma Nehemia. Tapi yang menarik hanya Nehemia yang mengambil dan mengubah informasi itu. Dia proses informasi itu jadi panggilan. Nah, hari ini aku pengen kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kesempatan yang sama untuk melihat apa yang seperti Nehemia lihat. Ada begitu banyak tembok-tembok yang hancur di kota kita, di bangsa kita. Ada begitu banyak pintu-pintu gerbang yang hancur di kota kita, di bangsa kita. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita mau ambil tanggung jawab itu? Apakah kita mau melihat itu bukan hanya sekedar informasi, oke, kotaku banyak masalah, oke, bangsaku banyak masalah, atau kita mau seperti Nehemia? Nah, kenapa Nehemia mampu untuk mengubah, untuk menjadikan informasi menjadi panggilan? Aku mau bagiin tentang 3 hal ini. Ya, aku harap ini jadi sebuah alat bantu untuk kita. Ya. Yang pertama, Nehemia tahu identitasnya. Aku mau bagiin bahwa identitas ini jadi sesuatu yang penting banget untuk membuat kita berdampak atau nggak berdampak. Krisis identitas akan membuat kita mengalami krisis keberfungsian. Krisis keberfungsian akan membuat kita mengalami krisis keberdampakan. Sekali lagi, krisis identitas akan membuat kita mengalami krisis keberfungsian. Dan krisis keberfungsian akan membuat kita mengalami krisis keberdampakan. Kita tahu kita dipanggil untuk berdampak, kita tahu kita dipanggil untuk berbuah. Tadi ayatnya jelas, garam ketika tidak lagi asin tidak ada gunanya. Makanya temanya ini berguna. Berguna itu artinya berfungsi. Berguna bagi bangsa dan negara. Ini artinya berdampak. Gimana kita bisa berguna? Gimana kita bisa berdampak? Langkah pertama, pastikan kita tahu identitas kita. Kita mesti tahu identitas kita. Kenapa ada banyak orang-orang di kereta sekalipun mengenal Tuhan, ya, sekalipun mengenal Tuhan dalam tanda kutip, gitu ya. Tapi kenapa orang-orang di kereta nggak berdampak, bahkan jadi troublemaker? Jawabannya satu, karena mereka kehilangan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Ditulis di Titus, ya. Mereka kayaknya mengenal Tuhan, tapi mereka hatinya
menjauh dari Tuhan. Identitasnya hilang. Identitasnya krisis. Nah, akhirnya apa? Nggak berfungsi. Ada nggak orang Kristen di sana, di Kreta? Banyak. Tapi berdampak? Enggak. Banyak nggak orang Kristen di Indonesia? Di Jogja, di kampus UGM? Banyak nggak? Banyak. Tapi apakah UGM, Jogja berubah? Saya kok kayaknya kalau mau ngomong berubah dan Jogja terkena dampak dari kehadiran anak-anak Tuhan, kok kayaknya rada bohong ya. Karena saya dari 96 di Jogja, kayaknya nggak ada perubahan deh. Dengan banyaknya gereja, dengan banyaknya orang Kristen, nggak berubah ya. Identitas jadi penting. Siapa kita? Karena identitas yang akan membuat kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, saya mau kasih tahu, Yohanes 1 ayat 12 jelas ngomong bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, maka identitas kita jelas. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak kita jadi anak-anak Allah, maka harusnya DNA-nya kita itu adalah kerajaan Allah. Kalau kita anak-anak Allah, tapi galaunya bukan galau karena kerajaan Allah, dipertanyakan, apakah kita benar-benar anak-anak Allah yang sejati? Identitas jadi penting. Siapa kita? Ingat cerita tentang murid-murid Yesus yang ketika Yesus menjumpai murid-murid pertamanya. Satu saat Yesus ketemu sama beberapa orang di pinggir danau. Kemudian Yesus bikin mujizat di situ, ya, singkat cerita bikin mujizat di situ. Kemudian singkat cerita Yesus ngomong sama beberapa orang itu. Ketika engkau ketemu sama aku, engkau bukan lagi penjala ikan, tapi engkau saat ini kujadikan penjala manusia. Orang kalau ketemu Tuhan, orang kalau ketemu Yesus, harusnya mengalami transformasi. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari orang yang tadinya orientasinya makan, minum, pakai, berubah. Identitasnya berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Melakukan apa yang Tuhan pengen kita lakukan. Penjala manusia ngomong tentang orientasinya kerajaan Allah. Orientasinya berbuah. Orientasinya berdampak. Berapa banyak kita yang galau karena nggak berdampak? Aku belum pernah, jarang nemuin ada anak datang ke Andi, aku baru galau banget. Kenapa galau? Karena aku nggak berdampak. Wah, gitu ya. Karena aku ngerasa di kota ini aku nggak ngelakuin sesuatu. Karena aku ngelihat kosku nggak berubah. Aku hampir nggak pernah ketemu sama anak muda yang datang terus galaunya gitu. Kalau galau karena pasangan hidup, ya karena diputus pacarnya, karena masalah percintaan banyak tuh. Wah, gitu, banyak banget lah. Tapi galau karena dia ngerasa bahwa hidupnya nggak berbuah, itu jarang. Hari ini pertanyaannya, sudahkah engkau sadar akan identitasmu bahwa engkau dipanggil sebagai penjala manusia? Sudahkah engkau sadar bahwa engkau ini dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang harusnya ngurusin pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau engkau kerjakan buat kotamu, buat bangsamu. Identitas yang kuat
akan membuat kita berfungsi. Ya. Identitas yang kuat akan membuat kita berfungsi. Kalau sebuah apa ya? Nih, kalau di depan saya ada MOS nih. Kalau MOS ini kehilangan identitasnya, MOS ini dipakai buat ganjel pintu bisa nggak? Bisa ya, bisa. Berfungsi nggak? Berfungsi. Tapi saya mau ngomong gini, itu namanya malfunction. Berfungsi nggak? Berfungsi. Tapi itu nggak pada fungsinya. Ketika identitas kita mengalami krisis, maka kita bisa nggak berfungsi? Bisa. Kayaknya bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu. Kayaknya kita bisa punya kesibukan yang kelihatannya rohani bahkan. Tapi saya mau ngomong, seringkali itu adalah fungsi-fungsi yang nggak seharusnya, malfunction. Jadi kalau engkau mau berfungsi, pastikan engkau tahu identitasmu. Seorang MOS, ini kalau MOS ini dianggap orang, seorang MOS ya, yang tahu identitasnya, dia akan berfungsi dengan maksimal, dia akan membantu untuk ya, dia akan jadi kursor yang baik, dia akan membantu untuk berkegiatan banyak hal gitu. MOS-nya akan banyak manfaat. Tapi kalau MOS kehilangan identitasnya, dia nggak akan pernah bisa berfungsi. Kalau nggak berfungsi, bisa nggak berdampak? Nggak bisa. Bisa nggak berdampak tadi? MOS-nya bisa nggak berdampak menjadi sebuah kebaikan buat pemakainya? Nggak bisa. Nah, hari ini seringkali iblis itu berusaha untuk membuat ada banyak anak-anak Tuhan tetap bahagia, tetap sukacita, tetap bisa happy-happy, sekalipun dia tidak berdampak, sekalipun dia tidak berbuah, sekalipun dia tidak berguna. Hati-hati. Ya. Iblis nggak perlu repot-repot untuk mengeluarkan kita dari rencana Bapa, itu nggak perlu repot-repot untuk membuat kita jadi penjahat. Iblis nggak perlu repot-repot untuk membuat kita menjadi koruptor atau membuat kita menjadi pezina gitu. Iblis cukup buat kita keluar dari rencana Bapa dengan tidak berbuah dan tidak berdampak. Sebetulnya kita sudah keluar dari rencana Tuhan. Nah, hari ini aku pengen sharing singkat ini jadi pemantik buat kita. Sudahkah kita galau nggak berdampak? Sudahkah kita boleh dikatakan, sudahkah kita frustasi karena kita nggak berdampak? Atau kita frustasi dan galau hanya karena hal-hal yang nggak penting? Hal ini, masa pandemi ini buat kami, ya, buat aku secara pribadi, bukan masa-masa yang gampang. Ya. Bukan masa-masa yang gampang. Rasanya pengennya bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, rasanya aku sudah lakuin ini, sudah lakuin ini. Kok kayaknya hidup kami susah ya? Kok tetap aja ya bisnis unit kami untuk bangkit aja susah banget gitu kurang lebih. Bahkan beberapa waktu sebelum kami dapat anugerah tempat baru, di masa-masa krisis kami harus pindah base camp. Sebelumnya base camp kami di Pringulung, tapi di masa-masa sulit, di masa-masa saat keuangan kita baru kacau, kita malah harus pindah. Kita bertanya-tanya, aduh kayaknya gimana sih ini Tuhan? Tapi itu jadi ujian buat kami. Apakah dalam masa-masa sulit kami, seperti Nehemia di masa-masa pembuangan ini, kami berhenti untuk mikir tentang kota kami, mikir tentang bangsa kami.
Dan puji Tuhan, ya kayak tadi Kandi sempat ngomong, dan puji Tuhan luar biasa. Ketika kami terus bergumul, kami terus belajar untuk sepakat dan percaya, ya kami terus nggak mau kondisi-kondisi yang ada ini mengikis identitas kami. Ketika kami tetap strict pada panggilan kami, luar biasa. Tuhan izinkan kami justru dapat satu proyek baru, kami dapat tempat baru, kami dapat kesempatan baru, pelayanan baru, untuk kita bisa menjadi berkat, secara khusus di sektor ekonomi kreatif. Ini menarik banget sih buat kami. Ya. Jadi hari ini kalau Tuhan kerjakan hal yang spektakuler, ya dahsyat buat kami juga pasti percaya, aku percaya juga, Tuhan juga pasti sedang kerjakan dan akan terus kerjakan sesuatu yang sama buat kalian. Ya. Mungkin itu dulu, ya. Jadi kalau ada sesi tanya jawab kayaknya boleh banget. Ya, thank you. Baik, terima kasih Kak Andy atas tadi sharingnya sangat, sebenarnya itu jadi pergumulan teman-teman anak muda sih sebenarnya. Tantangannya gimana sih kita bisa berdampak gitu kan, apalagi kan kita kaum akademisi gitu, gimana sih kita bisa memproyeksikan diri kita ke depan gitu sebenarnya bagi bangsa dan negara. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau diskusi gitu, bisa raise hand atau pakai chat juga bisa. Mungkin 2-3 pertanyaan dulu, teman-teman. Kalau misalnya belum, sebenarnya ada pertanyaan sih Kak. Sebenarnya ini juga pergumulan aku sendiri gitu. Mau nanya pendapat Kakak, apakah isu terkait minoritas sebagai Kristen ataupun gender itu masih relevan dan berlangsung sampai saat ini ya? Karena apa ya? Alasan orang-orang Kristen atau mungkin perempuan gitu belum bisa berdampak gitu karena memang kurang dukungan dari teman kerjanya ataupun dukungan orang-orang lain di sekitarnya. Apakah itu masih relevan atau enggak ya Kak? Terima kasih Kak. Oke. Kalau ngomong tentang isu gender sama isu minoritas, itu sih ngomong tentang sikap hati ya pertama ya. Yang pertama, kalau buat aku, firman Tuhan nggak pernah sih ngomong kita ini adalah minoritas. Gitu. Yang jelas, firman Tuhan ngomong kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada pria, ada wanita, tidak ada di tengah-tengah. Ya, jadi kalau ngomong tentang isu minoritas, ya itu sih isu yang dibangun sama, itu politis banget sih kalau buat aku, gitu. Justru isu minoritas itu yang membuat kita seakan-akan jadi apa ya, inferior gitu. Kita jadi nggak pede gitu. Tapi faktanya sebetulnya itu semua bukan banyak, bukan berarti benar dan bukan berarti berdampak, tapi sedikit itu bukan berarti nggak berdaya dan nggak berdampak. Jadi kalau aku ngelihat justru yang sedikit-sedikit itu justru punya banyak kesempatan untuk ngelakuin banyak hal sih. Kalau aku ngelihat ya, kalau ngomong minoritas, mayoritas ya. Jadi ya mungkin itu relevan buat orang yang di luar sana yang nggak ngerti kebenaran. Tapi kalau buat aku secara pribadi dan buat apa yang firman katakan, minoritas dan minoritas nggak ada ininya sih, mayoritas minoritas nggak ada. Ya, gitu juga sama gender. Ya, Tuhan ciptakan sama dahsyatnya. Ketika kita sadar identitas kita, mau cewek, mau cowok, selama identitasnya jelas, gitu ya. Selama identitasnya jelas, maka dia pasti akan berfungsi. Dan selama identitasnya jelas, pasti fungsinya akan dahsyat
fungsinya akan benar, dan ketika dia berfungsi, pasti dia juga akan pasti berdampak. Jadi dampak itu sebetulnya adalah hasil aja, buah dari seseorang yang clear, yang jelas identitasnya. Nah, dunia ini kan hari-hari ini memang sedang mencoba untuk membuat kita mengalami krisis identitas ya. Jadi dengan berbagai macam isu, dunia mencoba untuk membuat kita identitasnya jadi nggak jelas. Nah, ketika identitasnya kita nggak jelas, ya fungsinya kita juga jadi nggak jelas. Gitu. Kurang lebih sih itu, Cak. Baik, terima kasih Kak. Jadi pengetahuan banget nih buat kita nih bisa berani gitu. Yang penting keberanian dan jangan lupa identitas katanya Kak Andy. Terima kasih Kak. Mungkin teman-teman yang lain apa ada pertanyaan gitu, 1-2 pertanyaan mumpung ada Kak Andy gitu. Temanya seru banget loh padahal. Ya teman-teman, tunggu beberapa menit kita. Saya mau tanya Kak, apakah suara saya masuk? Masuk. Siapa nih? Andreas ya? Iya Kak. Oke. Halo Andre. Salam kenal. Aku mau tanya Kak, mungkin, oh iya, salam kenal Kak. Mungkin aku mau tanya contoh perubahan berdampak yang mungkin sebagai kita mahasiswa Kristen yang diharapkan itu, terutama di kota Jogja sebagai tempat kita belajar gitu loh Pak. Mungkin contoh perubahan itu gimana Kak yang berdampak? Sebetulnya kalau kita ngomong tentang keberdampakan, ya tadi Nehemia ini buat aku jadi sebuah kisah inspiratif banget ya, dan sangat-sangat aplikatif. Untuk kita bisa berdampak, untuk kita bisa menjadi jawaban, pertama ya gimana kita jadi jawaban kalau kita nggak ngerti pertanyaannya, kan gitu kan? Gimana kita bisa jadi jawaban kalau kita nggak ngerti masalahnya? Sebetulnya kalau kita mau jadi dampak, sebetulnya yang kita lakukan keluar, lihat apa sih yang terjadi di sekitar kita. Apa sih masalah-masalah? Terlalu banyak, buat aku terlalu banyak masalah-masalah yang ada di kota kita, di bangsa kita. Hari ini aku habis ketemuan, tadi siang habis meeting, karena kita ini baru develop Creative Hub. Jadi di Creative Hub kita ada beberapa entitas kreatif yang baru coba nyamain frekuensi. Nah, salah satunya adalah komunitas anak muda yang dia punya passion, dia punya hati untuk dia ngangkat isu sustainable. Jadi dia ngelihat isu sampah plastik. Nah, dia ngangkat isu sampah plastik, dia bikin movement namanya Taktik. Dia bikin movement untuk dia mencoba untuk untuk edukasi ya, campaign tentang sampah plastik ke masyarakat. Bahkan dia bikin activity, misal dia bikin activity bersih-bersih di pantai gitu. Kemudian dia bikin produk dari sampah plastik itu. Dia bikin produk. Dia olah sampah plastiknya, dia bikin produk. Produk-produknya itu adalah produk-produk yang bisa dipakai sehari-hari, kayak tas, kemudian backpack, kemudian waste bag. Kemudian mereka kemarin habis pulang dari Bali, mereka kerjasama sama beberapa kelompok masyarakat di Bali, di Tulamben. Mereka bikin project, salah satu produknya mereka bikin tas untuk diving, gitu. Jadi sebetulnya banyak hal, apalagi kalian anak-anak teknik. Anak-anak teknik nih, waduh, idenya ini harusnya moncer ya, kreatif lah. Jadi tinggal lihat aja di sekeliling kalian, ada banyak masalah yang ada, coba jadi solusi. Contoh lain,
yang kita kerjain adalah Kak Andi bikin satu movement namanya Forum Jogja Damai. Bukan movement ya, tapi ini sebuah forum di mana forum ini jadi tempat untuk ruang berkomunikasi gerakan-gerakan perdamaian yang ada di Jogja. Kenapa kok aku bikin itu? Karena aku ngelihat pada saat itu ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah aku ngelihat banyak gerakan-gerakan perdamaian yang nggak terintegrasi, dan kalau bikin event, kalau bikin kegiatan itu kadang-kadang tumpang tindih lah gitu. Akhirnya aku coba bikin forum, kemudian kita ngumpul, ada teman-teman forum Jogja Damai, ada teman-teman Messenger, ada teman-teman PMK, beberapa PMK, ada teman-teman OMK Katolik, ada teman-teman NU, Gus Durian, Ahmadiyah, dan kita akhirnya sampai hari ini Forum Jogja Damai jalan, dan kita banyak bikin proyek-proyek untuk mencoba membangun tembok-tembok perdamaian yang seringkali bermasalah. Nah, itu contoh-contohnya sih. Pasti banyak banget, Andre, pasti banyak banget. Nah, hari-hari ini memang Tuhan sedang istilahnya Tuhan sedang coba untuk mojokin kita di sektor kreatif sih memang, untuk kita bisa berdampak di sana. Apa aja nggak tahu proyeknya, tapi ada banyak hal yang kita mau kerjain. Kurang lebih gitu, Andre. Terjawab? Ada gambaran gitu sih, Kak. Makasih, Kak. Ya. Banyakin kalau ini ya kita seringkali ngobrol di tempatku gitu. Dolane kudu adoh. Mainnya harus jauh. Gitu ya. Orang yang nggak berdampak tuh yang mainnya nggak jauh ya. Aku sering kali ngebecandain teman-teman yang sering kali pelayanan di gereja gitu ya. Aku ngomong gini, kalau kalian cuma pelayanannya sampai tidak bisa menembus 4 dinding tembok, itu nggak akan pernah bisa berdampak. Anak-anak Tuhan harus bisa melayani melampaui tembok-tembok tebal gereja yang ada. Itu baru bisa berdampak. Baik, terima kasih, Kak. Mungkin teman-teman yang lain masih ada waktu satu pertanyaan lagi gitu untuk bertanya. Silahkan bisa raise hand langsung atau via chat juga bisa. Teman. Ini ada berapa orang nih ya? Ada 26 Kak partisipannya, berarti 26 orang. Kalau mikirin sesuatu buat kota, buat Jogja, kayaknya udah jadi komunitas yang cukup besar deh. Amin. Kalau mikirin kota loh ya, kalau mikirin Paskah, Natal, cuma gitu doang mah ya nggak kemana-mana sih. Nanti jadi PR buat PMKT nih, next pengurusan ke depan buat aksi nyata gitu. Udah ditantang Kak Andy nih, teman-teman. Aku pelayanan di PMK tuh cukup lama. Terus terang ya, dari masa ke masa belum pernah ada terobosan yang signifikan di PMK-PMK yang ada di Jogja. Makanya dulu kita bikin gerakan namanya Indonesia Jangan Diam. Itu salah satunya adalah ngelihat kegelisahan bahwa PMK-PMK yang isinya orang-orang hebat, kenapa ya kok belum sampai bisa bikin gerakan yang luar biasa. Karena bayangin 26 orang, kalau mikir, ini kita ngomong konkret ya, nggak usah ngomong yang, ya puji Tuhan ada Zoom, kita nih bisa ngobrol gini nih. Kalau khotbah kan satu arah ya.
Ini bisa menanggapi. Kalau ada yang nggak setuju gitu, langsung tabrak aja. Aku nggak masalah. Ya, tapi 26 orang kalau benar-benar duduk bareng, ngopi bareng, terus ngomongin tentang kota, ngomongin tentang, nggak usah ngomongin bangsa dulu lah, ngomongin tentang kota. Yuk kita bikin sesuatu yang simpel. 26 orang bagi tugas. Ada yang bikin medianya, ada yang bikin copywriternya, ada yang bikin eventnya, ada yang bikin ngurusin campaign-nya. Kayaknya jalan tuh. Gitu. Kayaknya jalan. Jadi sebetulnya tuh menurutku tantangannya adalah mau nggak kita mengubah setiap informasi itu jadi panggilan. Seringkali yang jadi masalah adalah kita ini terjebak dalam sebuah dikotomi sekuler dan rohani. Kita ngelihat yang rohani itu yang nyanyi satu lagu, dua lagu rohani, satu lagu rohani gitu ya. Itu rohani itu. Terus khotbah rohani, jadi asyir rohani, jadi worship leader, jadi singer, itu yang rohani. Tapi kalau mau ngutin sampah di jalan, nggak rohani. Kalau kita mencoba untuk bikin komunitas belajar untuk anak-anak jalanan, itu nggak rohani, kurang rohani. Ya. Nah ini parah sih kalau sampai akademisi Kristen masih terjebak dalam sekuler dan rohani. Buat aku, semua hal yang dipegang sama anak-anak Tuhan harus jadi hal yang rohani. Gitu. Nggak ada lagi harusnya sekuler dan rohani. Semuanya harusnya rohani. Di tangan kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya rohani. Kamu jadi politisi, itu rohani banget. Kamu jadi copywriter, itu rohani banget. Kamu jadi graphic design, itu rohani banget. Kamu jadi ilmuwan, rohani banget. Tergantung kita melakukannya untuk Tuhan, atau kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Atau kita melakukannya nggak untuk siapa-siapa, karena kita sedang melakukan sesuatu yang kita aja bingung, aku ngelakuin gini untuk apa, nggak tahu. Semoga ada banyak kesempatan untuk diskusi-diskusi seperti ini. Aku senang banget kalau bisa ada diskusi-diskusi nakal seperti ini. Ya, untuk kita bisa doing sesuatu yang real lah. Ya. Sudah terlalu lama anak-anak Tuhan tuh hanya ada di dalam sangkar emas, zona nyaman dan gak ngapa-ngapain. Kalian ditunggu. Ya, kalian ditunggu sama Jogja, kalian ditunggu sama Indonesia. Oke, itu. Silakan kalau ada yang mau nanya sesuatu. Mungkin Kak, karena keterbatasan waktu nih Kak, bisa ditampung nih teman-teman pertanyaannya, bisa langsung mungkin menghubungi Kak Andy gitu, mungkin bisa dihubungi lewat mana Kak, mungkin Instagram atau apa gitu, mau misalnya cerita-cerita gitu terkait generasi muda. Aku open banget, boleh ke rumah kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol ya. Butuh ruang untuk sharing-sharing nakal, sharing yang out of the box. Silakan datang ke rumah. Aku di Ring Road Barat, ya. Nanti kalau di Google Map, Mata Air Creative Hub, kayaknya udah ada. Nanti bisa ini juga bisa Instagram ya. Instagramnya rada panjang nih. Andi MSNJH papinya Benji. Panjang ya. Oke. WhatsApp juga boleh 0813 28 39 7173. Ya, ada di Krishna. Nanti
minta ke Krisna. Aku berharap memang bisa ngobrol sama anak-anak muda yang pengen ngelakuin sesuatu. Silakan kita eksekusi apa-apa aja, yuk kita bareng-bareng kolaborasi. Thank you ya. Wah, mungkin terima kasih banyak Kak atas banyak insight-nya gitu, semangatnya apalagi buat kita generasi muda tuh supaya berani gitu, tinggal udah ada nih, udah bisa kolaborasi nih teman-teman, tapi niatnya ini loh kita dorong gitu supaya bisa benar-benar aksi nyata gitu dalam kehidupan sekitar kita aja, mulai dari sekitar kita, dari kota kita gitu, seperti yang Kak Eni bilang. Terima kasih Kak, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung hubungi Kak Eni ya teman-teman. Nah, mungkin aku sedikit ya. Lain kali bikin diskusinya 3 jam gitu. Waduh, siap Kak. Udah langsung bikin ini action plan. Nanti kita agendakan, kita tampung dulu Kak idenya. Makasih, mantap Kak. Mungkin aku sedikit recap firman Tuhan tadi gitu. Kayak sebenarnya kita ditempatkan di mana saja itu kita sebenarnya udah dipersiapkan gitu teman-teman untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan jangan lupakan identitas kita nih sebagai murid-murid Tuhan gitu. Kita memang jadi garam dan terang gitu, jangan sampai kehilangan gitu value kita, jangan sampai malfungsi, katanya malfunction gitu, tidak bisa memberikan buah gitu kepada lingkungan sekitar kita. Mungkin segitu dulu dari penjelasan tentang firman Tuhan. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke acara selanjutnya teman-teman. Thank you ya. Mungkin aku nggak bisa sampai selesai. Thank you, bye-bye. Terima kasih banyak Kak. Sukses selalu Kak. Semangat Kak. Oke teman-teman, kita lanjut menyanyikan lagu. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali gitu dinamika di negeri ini, kita dengar-dengar di berita kan banyak banget gitu. Tapi kita jangan sampai lupa gitu menaikkan doa dan syukur kita bagi bangsa ini supaya negara ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian, doakan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu, berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selanjutnya kita akan doa untuk menutup staff kita. Mungkin aku minta kesediaannya Kak Welin untuk memimpin doa ini ya Kak. Baik, terima kasih Eca. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, kami sudah sharing tentang bagaimana kami bisa berguna bagi bangsa dan negara. Tuhan, bagi tempat kota kami, tempat kami tinggal saat ini. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kepekaan untuk tahu apa yang bisa kami lakukan Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, boleh Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tuntunlah setiap kami agar kami tetap menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami pada sore ini. Kami bersyukur Tuhan, satu semester ini kami bersama-sama bersekutu, kami boleh sama-sama memuji, memuliakan Engkau, dan sama-sama mendengarkan banyak kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu setiap hal yang sudah Tuhan berikan, kiranya boleh tetap tinggal dalam hati kami, dan terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya kasih setia, damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Welin. Nah, kita sudah sampai di penghujung, tapi sebelumnya kita foto-foto dulu ya teman-teman. Jadi yuk on cam, mungkin bisa pakai VBG-nya, bisa dikirim teman-teman KPKB yang mau pakai VBG, bisa dipersilakan. Yuk on cam, yuk. Oke. Nanti dipandu sama teman-teman KPKB ya. Ya, masih banyak yang belum on cam. Kita tunggu semenit dulu.
Oke. Oke. Mungkin KPKB bisa banyak ya KPKB. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua udah hadir di STF terakhir ini gitu. Semoga firman Tuhan yang disampaikan tadi bisa jadi pegangan bagi teman-teman nih buat semangat UAS-nya, dan juga selamat berlibur 1 minggu sebelum bertemu kembali UAS, dan sampai jumpa STF semester berikutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Jumat. Sampai hari Jumat. Oke. Thank you, Ja.